Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini bisa menyapa para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dimanapun Anda berada, ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang kita baca berulang kali. Tapi sayang sekali umat Islam tidak memperhatikannya, tidak mentadaburinya, tidak merenungi surat atau isi daripada surat tersebut. Agar kita setiap huruf, setiap ayat yang kita baca, kita memahami dan bisa kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Khususnya di dalam mengerjakan sholat kita. Hablum minallah, artinya sesuatu yang menyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita yang kita kerjakan. Surat yang saya ingin membahasnya, walaupun di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk para pemirsa untuk bisa merenungi, memahami, mentadaburi surat tersebut. Surat adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Makkiyah dan Madaniyah disebut dalam Al-Quran, artinya Makkiyah, surat atau ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah, walaupun di luar kota Makkah, tetap disebut Makkiyah. Surat atau ayat Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun sesudah Nabi hijrah, walaupun di luar kota Madinah, tetap disebut surat atau ayat Madani. Maka surat Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dihitung 1 ayat, khususnya di qiraat Hafiz an Asim. Surat Al-Fatihah ini 25 kalimat dan 145 huruf, dan dinamakan surat Al-Fatihah dengan Al-Fatihah membuka karena Allah membuka Al-Quran dengan surat tersebut, dan juga disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, inti Al-Quran. Semua ayat-ayat, semua pembahasan Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah membahas tentang tauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan di situ ada isyarat tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dan disebut juga surat yang paling agung dalam Al-Quran dan As-Sab'ul Mathani. Dia adalah surat yang dibaca berulang kali. Dan surat ini memiliki lebih dari 20 nama. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan bahwa surat Al-Fatihah memiliki lebih dari 20 nama. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi juga menyamakan atau menyebutkan hal demikian, bahwa surat Al-Fatihah memiliki 20 lebih nama daripada surat tersebut. Coba kita perhatikan, baca bersama-sama. Para pemirsa silahkan kalau bisa mengambil Al-Quran, silahkan kita memperhatikan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini surat yang biasa kita baca dalam setiap sholat. Setiap rakaat pasti kita membaca surat tersebut. Surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita yang pertama, adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana hubungan kita bersama Rabb yang menciptakan alam semesta, Rabbul Alamin. Kemudian hakikat hubungan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita di dalam surat tersebut agar kita beribadah kepadanya
dan mencintai sesuatu yang dicintai Allah dan membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat ini mengajarkan kita agar kita tidak taklid, mengikuti orang-orang musyrik atau orang-orang kafir dalam atau taklid kepada mereka dalam aktivitas atau ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, surat Al-Fatihah ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, a'zam surah fil Quran. Dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda kepadaku, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Maukah kamu aku ajari kamu tentang surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid? Fa'akhadha biyadi, lalu Nabi SAW memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruja, ketika hendak kita mau keluar dari masjid, qultu ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zam surah fil Quran. Saya akan mengajarimu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utitu. Ya. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran dan dibaca berulang kali, dan surat yang paling mulia yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antara keutamaan surat Al-Fatihah, la tuqbalus shalah biduniha. Salat tidak akan diterima tanpa ada bacaan surat Al-Fatihah. Karena kita semua sebagai kita maklumin sebagai kaum muslimin muslimat bahwa surat Al-Fatihah ini adalah rukun di dalam salat. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah ini sebagai ruqyah. Fa idza maridta irqi nafsaka biha. Surat Al-Fatihah itu sebagai peruqyah. Apabila kita sedang sakit, kita meruqyah diri kita dengan surat Al-Fatihah ini. Dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim, mereka melakukan perjalanan, kemudian di salah satu desa ada kepala suku atau kepala desa tersebut digigit salah satu binatang, kemudian mereka, para sahabat yang datang ini, meminta agar dijamu oleh penduduk desa tersebut. Ternyata mereka menolak. Tapi ketika tuan atau kepala suku atau kepala desa tersebut digigit oleh binatang tersebut, mereka datang kepada para sahabat dan mengatakan, afikum raqin, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Abi Sa'id al-Khudri mengatakan, saya bisa. Lalu Abi Sa'id al-Khudri dengan keyakinan, kepercayaannya kepada Allah dan firman Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abi Sa'id al-Khudri meruqyah orang tersebut dengan surat Al-Fatihah. Subhanallah. Sesudah diruqyah dengan surat Al-Fatihah, lalu Allah sembuhkan. Lalu mereka memberikan imbalan atas bantuan para sahabat termasuk Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri ketika meruqyah orang tersebut dengan surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ini adalah surat yang disebut dengan ruqyah. Hiwarun bainal 'abdi wa rabbih idza qara'aha fi shalah. Hiwar, percakapan antar kita dan Allah, hamba dan Allah ketika dalam salat dengan surat Al-Fatihah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat hamba ini, salat di antaraku dan hambaku itu dua bagian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa li 'abdi ma sa'al, dan apa yang minta oleh hamba aku akan berikan. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani 'abdi. Hambaku telah memuji aku. Kemudian wa idza qala ar-rahmanur rahim, qala Allah Ta'ala athna 'alayya 'abdi. Apabila seorang hamba membaca ar-rahmanur rahim, Allah katakan athna 'alayya 'abdi, artinya hambaku telah memuji aku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Apabila seorang hamba membaca Malik Yaumiddin, Allah katakan bahwa hambaku telah mengagungkan aku.
Fa'idha qala, apabila seorang hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi. Apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah katakan inilah antaraku dan hambaku. Wal 'abdi masal, dan apa yang diminta oleh hambaku akan saya berikan. Fa'idha qala, apabila seorang hamba dalam salat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wal 'abdi masal. Inilah yang diminta oleh hambaku dan apa yang diminta oleh hambaku saya akan berikan. Kemudian kelebihan dan keutamaan surat Al-Fatihah ini, malaikat mengaminkan doa kita ketika dalam surat Al-Fatihah atau dalam salat kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza ammana al-imam fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minul malaikah ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila seorang imam mengucapkan amin ketika membaca surat Al-Fatihah, fa'amminu, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang bertepatan mengucapkan amin dengan aminnya malaikat ketika dalam salat, maka akan diampuni dosanya. Kemudian surat Al-Fatihah ini adalah sebuah cahaya yang sangat luar biasa. Dari Ibnu Abbas, ketika bainama Jibril qa'idun 'inda Rasulillah SAW, sami'a sautan min fawqihi farafa'a ra'sa. Ya, ketika Jibril berada bersama Rasulullah SAW, dan pada saat itu Jibril duduk bersama Nabi dan para sahabat, dan tiba-tiba Jibril mendengarkan suara dari atas. Ya, lalu beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Hadza babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qattu illa al-yawm fanazala minhu malak." Dan ini adalah sebuah pintu tidak pernah dibuka sebelumnya, dan pada hari ini dibuka dan ada satu malaikat turun dari pintu tersebut. Faqala hadza malakun nazala min al-ard lam yanzul qatt. Dan ini adalah malaikat yang tidak pernah turun ke muka bumi dan baru pertama kali dia turun. Illa al-yawm, kecuali hari ini. Fasallama, lalu dia mengucapkan salam. Wa qala abshir binuraini utaitahuma. Artinya saya menyampaikan kabar gembira bahwa Anda mendapatkan dua cahaya. Tidak diberikan oleh Nabi sebelummu. Yang pertama, Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Wa khatimu surat Al-Baqarah. Dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, dari ayat yang biasa kita baca, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titu. Artinya apa? Tidak ada satupun huruf yang kau baca dalam surat Al-Fatihah atau dua ayat terakhir surat Al-Baqarah kecuali Allah berikan apa yang Anda inginkan atau apa yang Anda harapkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran. Dia adalah induk daripada Al-Quranul Karim. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan keutamaan dan yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah itu dari sebagian pelajaran bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bagaimana cara kita mengamalkan ayat-ayat tersebut? Yang pertama, Al-Fatihah ruqyah. Fatihah ini, surat Al-Fatihah adalah sebuah ruqyah. Maka apabila kita sedang sakit, maka meruqyah diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, ibda fi du'a bi tamjidillah wa tsana'i 'alaihi subhanahu thumma as'alhu ma turid. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di saat pandemi ini, saat kesulitan, banyak orang di PHK, banyak kehilangan pekerjaan, ya, banyak orang yang kehilangan mata pencarian, maka orang tersebut ketika berdoa, siapapun di antara kita ingin berdoa, maka jangan lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Anda meminta hajatmu. Kita memuji Allah, kita mensanjungkan Allah, kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita minta hajat kita. Baru terakhir, setelah kita minta hajat, kita diakhiri dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka seorang hamba ketika perlu sama Allah, maka memuji Allah lebih dahulu. Biasa kalau kita ada urusan dengan makhluk atau pejabat atau orang-orang yang punya kedudukan dan punya harta, bisa kita memuji bahwa Anda orang baik, Anda orang dermawan, Anda orang yang suka membantu orang, baru kita bisa meminta hajat kita kepada beliau. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah marah jika hamba itu tidak meminta kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memulai surat Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di situ ada permintaan ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Maka seorang hamba di awal itu memulai dengan memuji Allah ketika ada perlu atau ada hajat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahsinudz dzanna billah.
berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita setiap hari membuka dengan rububiyahnya Allah? Setiap hari membaca zikir ini adalah Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb alam semesta, Allah yang mengatur segala-galanya. Kemudian kita memuji dan kita menyebut Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Fatihah ini menunjukkan kesempurnaan iman orang muslim jika dia ikhlas dalam beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta pertolongan kepada makhluk manapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Sebenarnya yang dimaksud di sini bukan ya Allah tunjukkan kami siratal mustaqim, berarti kita belum mendapatkan siratal mustaqim. Yang diminta itu ada hidayah dalal wa hidayat irsyad. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Dan yang kedua, ya Allah, tetapkan kami di atas siratal mustaqim sampai akhir hayat kami. Itulah permintaan seorang hamba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan kebenaran. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan hidayah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang Kau ridhai. Dan ya Allah, tetapkan kami untuk senantiasa mendekat, memilih, mengambil langkah atau jalan yang sudah Engkau ridhai. Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mengulangi ayat tersebut, kita merasakan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengobati riya kita, sifat riya yang di dalam diri kita dengan ayat-ayat surat Al-Fatihah. Seperti iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Artinya apa? Obati riyamu dengan mengikhlaskan ibadahmu kepada Allah. Iyyaka na'bud. Kemudian obatilah al-ujb, sifat angkuh di dalam diri kita dengan wa iyyaka nasta'in. Jangan merasa angkuh, sombong dengan apa yang kau miliki. Maka usahakan agar selalu meminta pertolongan Allah. Iyyaka nasta'in. Kemudian obatilah dirimu daripada sifat kebodohan dan kejahilan adalah dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jangan merasa Anda pintar, jangan merasa Anda hebat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan hidayah. Ya Allah, tetapkan aku di atas jalan hidayah sampai akhir hayat. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu ya Arhamar Rahim. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita berbanyak dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, duduk bersama mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan hidayah dan mudahkan kami biar bisa dekat dengan mereka. Mereka yang Kau ridhai, mereka yang Kau cintai. Maka kita, ya Allah, kami mencintaimu dan mencintai mereka yang mencintaimu. Ya Allah, kami mencintaimu dan mencintai yang Engkau cintai. Maka kita selalu meminta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Duduk dengan orang yang baik, duduk dengan orang saleh. Di situ surat Al-Fatihah banyak makna-makna, banyak ayat yang bisa kita merenunginya, banyak ayat yang kita bisa memahaminya, mendalaminya. Di situ insya Allah letak keberkahan kita dekat dengan surat yang mulia ini, terdiri dari 7 ayat. Dekat dengan orang-orang yang baik, dekat dengan orang saleh. Sufyan mengatakan dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Abu Nu'aim al-Asfahani, "Inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmah." Ketika kita menyebut nama orang-orang saleh akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan mereka orang-orang baik, orang yang dicintai Allah. Qaumun idza ru'u dzukirallah. Sebagian kaum, sebagian kelompok, sebagian orang, kalau kita benar-benar bertemu dengan mereka, kita duduk dengan mereka, dekat dengan mereka, insya Allah kita akan mendapatkan pandangan dan akan rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Maka Luqmanul Hakim mengingatkan anaknya, wahai anakku, duduklah bersama orang saleh, duduklah bersama para ulama, karena hatimu akan hidup dengan cahaya ilmu, cahaya para ulama dan orang saleh, sebagaimana bumi jika diguyur air hujan. Ketika bumi diguyur air hujan, di situ luar biasa, akan menjadi hijau. Yang mati akan menjadi hidup. Begitu dengan hati kita. Maka kita berdoa, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dekati orang-orang yang baik, dekati orang-orang saleh. Waspadalah daripada mengikuti manhaj,
kelakuan, ucapan, perbuatan orang-orang yang al-maghdubi alaihim. Jangan sampai engkau mengikuti langkah-langkah mereka. Dan jangan mendahulukan hawa nafsu kita daripada syariat. Ikutilah syariat Allah, karena di situ ada jalan keselamatan. Kemudian berwaspadalah terhadap manhaj, kelakuan, ucapan, perbuatan orang-orang yang dhalin. Mereka tersesat. Mereka itu yang beribadah dengan bid'ah yang tidak dijelaskan dan tidak disampaikan Allah dan Rasulnya SAW. Dan yang disebut dengan al-jahlu. Banyak orang beribadah kepada Allah bukan berdasarkan ilmu yang mereka dapat, tetapi berdasarkan kejahilan dan kebodohan mereka. Contoh, kita punya sebuah tradisi, maka lihat dulu tradisi kita, bertentangan dengan syariat, kita biarkan. Karena tradisi itu adalah sebuah pemikiran manusia yang bisa jadi baik dan bisa buruk. Jika baik kita teruskan, jika buruk kita tinggalkan. Karena kita akan termasuk orang yang dhalim. Ya, maka kita kalau membaca surat Al-Fatihah ini, kita benar-benar harus berusaha untuk menjauhi jalan orang yang ghairil maghdubi alaihim, ya al-maghdubi alaihim, dan menjauhi jalan mereka ad-dhalin. Dan kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah ini diakhiri dengan ghairil maghdubi alaihim walad-dhalin, nyambung dengan surat berikutnya adalah surat Al-Baqarah. Allah berfirman di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka kalau kita menjauhi jalan ghairil maghdubi alaihim dan dhalin, kita berpegang kepada kitabullah, kepada agama yang benar yang diridha Allah Subhanahu wa taala, maka di situ insyaallah akan mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalla. Maka Allah katakan, "Dzalikal kitab." Kalau kalian berpegang kepada Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan di situ di dalam Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin. Ada di situ jalan petunjuk, kebenaran, kebaikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mensia-siakan bacaan surat Al-Fatihah. Terus kita menghayatinya, mendalaminya, ayat-ayatnya, karena kita berkali-kali membaca. Jangan sampai kita kelewatan daripada kita membaca ayat Al-Quran, kemudian kita tidak mentadaburi. Allah berfirman, liyadabbaru ayati. Dan banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Itu diantara sebagian daripada pembahasan dan renungan terhadap surat Al-Fatihah. Dan pasti banyak sekali tafsir-tafsir ulama, banyak penjelasan-penjelasan daripada ulama tentang berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini. Maka coba para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk merenungi, menghayati bacaan surat Al-Fatihah setiap kali sholat. Kalau kita memahami apa yang kita baca, insya Allah kita menghadirkan khusyuk di dalam hati kita. Karena kita menghadirkan khusyuk, insya Allah sholat kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kata Nabi SAW, ada orang yang sholat dan tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya. Ada orang yang sholat dan mendapatkan separuh pahala, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang tidak mendapatkan apa-apa. Kita sholat sebelah-sebelahan, yang ini pahalanya besar, yang ini tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak menghayati sholat itu. Maka jika ada sebuah permasalahan dalam hidup kita, berarti sholat kita tidak beres. Maka jika ada persoalan dalam hidup kita, ada masalah-masalah yang menghampiri kita dalam hidup, maka itu pasti di dalam hidup kita itu ada sesuatu yang tidak beres, tidak baik. Maka luruskan sholat kita, luruskan bacaan kita, perbaiki bacaan surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini rukun dalam sholat. Tadi kita merenungi ayat-ayatnya, sekarang belajar tajwidnya, belajar tahsin tilawahnya, bacaannya. Banyak sekali umat Islam yang baca Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak yang baca Alhamdulillah, pakai hak bukan hak. Itu artinya kematian bagi Allah. Maka itu batal sholat kita. Iyyaka na'budu, kalau tidak ditasydid, nanti jadi iyyaka artinya sinar matahari dalam bahasa Arab. Maka hanya kepada sinar matahari kami menyembah, hanya kepada sinar matahari kami memohon pertolongan. Tapi kalau ditekankan iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu ya Allah. Kemudian harus berhati-hati ketika membaca setiap huruf, setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah. Maka sekarang belajari bacaannya dengan benar, karena sayang sekali kita sholat bertahun-tahun lalu sholat kita tidak terima karena kebodohan kita, kelalaian kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat yang menjadi rukun di dalam sholat kita. Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa merenunginya, bisa mempelajarinya, bisa memahaminya agar kita mendapatkan keberkahan daripada surat yang mulia ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita baca sekali lagi sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan ikutin semua dari rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, insya Allah kita bisa mempelajarinya, dan saya yakin pemirsa semua hebat sudah bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua berada dalam lindungan Allah. Semoga Allah berikan perlindungan kepada kita dari segala wabah, dan mudah-mudahan wabah COVID ini, Corona ini segera berakhir, biar kita bisa berjumpa secara langsung bersama para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.